Lu tapi kalau main IFC striker lu bukan Maino kan striker lu. Nick. Bukan, goblok banget gue pakai Maino. Gue mending Maksud lu juara. maksud lu maksud lu Amorim goblok maksud lu? Kalau gol pertama itu kesalahan Onana sih, gue rasa. Kalau dia lebih tinggi dikit aja, itu Hmm. bola ketip ke atas gak bakal gol itu. Jangan nyalain fisik bro. Itu lu parah mainnya fisik. Tadi kan lu bilang Onana harus dibuang kan. Onana siapa yang beli sih emang sebenarnya? Ten Hag Ten ya? Hag lah, kan Ten anak Hag. buah Ten Hag dia ya? di Ajax. Oh, enggak, gue cuma pengen ini aja, pengen bilang. Masa masa lu meragukan Ten Hag sih, Will? Ten Hag kan di Ajax kan kelas. Emangnya lu lebih pintar dari Ten Hag? Akhirnya nih kita balik lagi nih di podcast Double Pivot, di mana gue happy banget nih bersama dua temen fans MU gue, Willy sama Felix. Kenapa Ada happy? alasan Kenapa kenapa happy? Kenapa happy tuh? happy Kenapa happy happy? karena Ken- Senin ini tuh itu cerah banget gitu, Enggak, cuacanya enggak, cerah, enggak, Cerah suara dari enggak, burung mana? berkicau dengan enggak. Di dengan mana happy? merdu. Ini Enggak. Habis ini terlihat dari banjir gue kita, podcast. Jakarta habis berduka, malah dia happy-happy parah ini culun. Ini gue bahkan sampai Ya, pakai baju warna cerah loh, warna kuning, warna yang menjadi momoknya MU semalam kan. Jakarta berderai air mata kemarin. MU kalah Enggak lagi, ada. asu, asu. Ya Aduh. udah langsung aja kita bahas di kekalahan MU melawan Crystal Palace. Aduh, ini dulu ya, ini gue cerita dikit ya. Dulu tuh gue waktu masih zaman jadi editor, ada penulis gue kan. Penulis gue tuh nggak asal translate doang gitu. Jadi dia nulis artikel tentang Crystal Palace. Tapi dia asal translate, jadi dia translatannya Istana Kristal anjir. Jadi bener-bener ditranslate bulat-bulat gitu. Masa MU kalah Iya. sama tim kayak gitu? Coba dua fans MU nih. Willy sama Felix nih, bebas siapa aja nih. Duluan Will, duluan Will, duluan. Duluan, Lu apa nonton ya? kan? Gua nggak lagi nggak. Gue bingung sih mau mulai dari mana karena problemnya tuh lagi-lagi sama ya. Main 3-4-3 tapi nggak bisa menerapkan formasi itu dengan tepat gitu loh. Kayak mainnya tuh nggak ada arah gitu, kayak nggak berantakan. Oke lah lu bilang Hmm. sistem-sistem masih adaptasi segala macam bla bla bla. Tapi sampai kapan anjir? Ini udah berapa pertandingan main 3-4-3 dan gini-gini aja mainnya. Malah makin parah kayaknya. Terus lawan Crystal Palace itu apa ya? Kalau gol pertama itu kesalahan Onana sih, gue rasa. Kalau dia lebih tinggi dikit aja, itu Hmm. bola ketip ke atas gak bakal gol itu. Jangan nyalain fisik, bro. Itu I- lu parah mainnya fisik. Ya gimana dia udah salah posisi nih terlalu maju, bolanya ketinggian. Kalau dia nggak maju kan seenggaknya bisa ditangkep lah. Iya. Dan kalau itu kiper dia agak lebih tinggi dikit dia maju gitu ketip itu, nggak gol itu harusnya. Dan kalau gol kedua ya udahlah mutlak gol lah ya. Malah Lisandro Martinez cedera lagi, jadi kerugian besar MU lah. Kacau. Itu yang Oke, gua gue sama. sesalin dari match kemarin sih. Lika cedera. Itu gua rela dah kalah sama ini apa tadi tim-tim Crystal Palace. Istana Istana, Kristal, Istana Kristal. istana-istana itu lah ya kan. Halo. Cuma maksud gua kayak salah satu figur penting di tim kita cedera, kan Hmm. kayak sayang banget gitu. Kan masih ada Lindelof kan? Ya. Dibanding dibanding Lika bagusan Lindelof kan kagak. Tahu kadang-kadang lucu ya. Jauh. Oke, gue mau coba breakdown lebih dalam nih. Ini kan tadi kan kita cuma lihat secara luasnya aja. Yang menarik ya di sosmed ya, ini MU tuh punya dua striker loh. Punya Højlund, punya Zirkzee, ya kan? Kenapa yang dimainin Maino? Kenapa? Apa nih yang lu berdua ngeliat nih? Apa Balik. lagi mau ngelawak nih, Ciamorim? Felix dulu deh, Felix. Jawab, Lex. Sesuai profil lu, Lex. False nine. Yang 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 pertama sih gue bisa bilang MU strikernya ada dua kan, Højlund sama Iya, Zikri lah. Tapi dua-duanya iya, tuh Zirkzee. nggak ada yang bisa jadi pencetak gol menurut gue ya. Nggak ada yang fungsionalnya sebagai striker, nggak ada sama sekali yang bisa nyetak gol. Jarang. Malah Heeh. kayak lini tengah atau bahkan lini belakang mereka yang lebih aktif buat nyetak gol. Jadi kemarin siapa yang main jadi strikernya? Ayo. Maino, Maino. Ya itu maksudnya kan Kobe Maino. mungkin Amorim lagi mencoba eksperimen gitu kan. Siapa tahu mungkin bisa Maino dari lini tengah main di depan tapi kan ya hasilnya ya gitu. Cuma kan mungkin eksperimen aja sih.
Cuma ya karena itu Will, pembelian gagal. uh, Will, kenapa Maino, Will? Gua bingung, Will. Maino kan ini kan double pivot kan sesuai dengan nama podcast kita. Kenapa jadi Double striker? pivot. Mungkin ini ya karena performa dia gemilang ya lawan Steaua Bukares kemarin kan menang 2-0, dia nyetak 1 gol 1 assist kan. Mungkin Amorim kayak Uh, melihat ada insting gol nih Maino nih Ada gitu. yang single. mm, Akhirnya ditaruh lah. Ada mm, kan satu peluang di babak pertama itu kalau nggak salah di kotak penalti dia nendang mm. hampir gol lah. Itu doang sih peluangnya ya. Jadi ya kalau menurut gue sih yang pantas jadi false nine kalau main false nine itu ya Bruno sebenarnya. Cuman Bruno ini nggak Iya, Benar. kalah kenapa penting. nggak Bruno ya? Ya, Bruno itu nggak kalah Hmm, penting main di tengah. Kalau Bruno ini ada 3 biji, hmm. udah dipasang kali itu di tengah, di IMF sama di striker. Saking jeleknya Iya. main MU bener-bener kayak gitu, Cok. Tapi kan gue jujur nggak nonton ya. Tapi gue tadi ada buka lah highlightnya dikit lah. Sebenarnya menit-menit awal Maino tuh ada peluang bagus loh. Ya itu yang Lu kan nonton kan, Will? Yang hmm, Hmm. syutingnya kena tiang tuh sama ya hampir loh. Berarti kan hmm, sebenarnya perjudiannya dari Amorim lumayan juga nih. hmm. Nah, cuma masalahnya, gue mau masuk lebih dalam lagi. Tadi kan lu bilang eh gol pertama tuh karena salahnya Onana. Kenapa? Itu kan bolanya kena mistar itu, bukan salah dia lah itu. Ya Gimana gimana? kan gue udah bilang, gue udah jelasin tadi kalau dia lebih tinggi dikit aja itu pasti tangannya ketip tuh bolanya tuh ketip kena ujung jari kayaknya jadinya corner nggak bakal kena tiang dan mantul kayak aduh kayak jadi ya pokoknya begitu jadi itu salah Onana sih emang ngelawak lah dia saingan lah sama Robert Sanchez tuh saingan. Aduh, tapi kan Tapi namanya kena mistar ya. Hah? lebih Yang lawak kenapa? ini enggak sih daripada Onana itu kiper City kemarin kalah 5-1 eh sama Arsenal. Mendingan Onana nggak sih maksud gue mah? Lebih ada gerakannya maksud gue. Ya nggak sih? Gue gimana ngebela tuh Onana dikit. Hmm, Bung Coro Afok. gimana. tapi ya, kalau lu ngecek Gue meme-meme nggak di mau sosmed bahas. ya, ada cek meme di sosmed ya, itu tuh ada meme waktu Onana lagi duduk santai ngelihat si Mateta golin aja, tahu kan? Ada tuh, Tuh kan ada klipnya tuh. iya iya, iya. Tapi bukan salah Onana lah. Salah Tapi ya Onana. udahlah, berarti tetap salah Onana menurut lu ya. Tetap Oke, Lik, menurut lu berarti lebih jelek Ortega yang semalam kebobolan 5. Ini dikit lah ke situ lah. Menurut lu. Lebih menurut gue ya kan gue nggak nonton dua-duanya. Lagi sibuk Mm-mm. main game lain. Nah gue lihat Mm-mm. kayaknya lebih banyak gerakannya Onana deh. Kalau Ortega gue lihat kayak diem aja ada tendangan dari apa? Diem, nggak banyak gerak gitu loh. Menurut gue ya. Jadi Hmm. so far sih di match malam lalu Onana di atas Ortega kali. Menurut Oke, gue ya. oke, oke. Gue nggak tahu Oke, fans oke. City komen apa. Emang fan City. eh Oh iya. Oh eh iya. Coro mulai ya Oh iya. Oh iya. Tapi meskipun ada atau nggak ada, City tetap di atas MU. Dan masalahnya, MU sekarang posisinya cuma beda 12 poin doang loh dari Leicester City di zona degradasi. hmm. Apakah ini saatnya MU degradasi? Gimana nih? Enggak dong Menurut enggak dong. iya Gua Menurut gue gua enggak lah. gua tambahin datanya lagi. Faktanya adalah MU di bawah Marim ini udah 4 kali kalah di kandang loh. Di mana Luis van Gaal nih kalau nanti dibenerin aja, Luis van Gaal tuh kalah 4 kali di kandang tuh butuh 2 tahun. Amorim nggak sampai 6 bulan dia nggak sampai kan, baru belasan match tapi udah kalah 4 kali di kandang. Ini Tapi suram menurut loh gue jujur aja loh. enggak gitu, Cor. Gini kan kalau Hmm. Amorim itu masuk setahu gue di pertengahan dia pertengahan liga nggak sih? Mas ya gantiin Ten Hag. Iya, ya iya, iya. Nah, maksud Iya, gue kan iya. itu Pertengahan. dia dapat getahnya aja, Cor. hmm. Jadi maksud gue kayak udah dapat squad busuk yang bukan semau dia. Terus kayak Hmm. pemain-pemainnya juga yang busuk, ya Hmm. dia bisa bawa gimana? At least Hmm. menurut gua target Amorim itu nggak lengser dari ini, tapi kan dia sempat bilang juga di awal-awal dia masuk kalau bakal ada badai dalam tanda kutip di Nah, MU. Yang mungkin Hmm. sekarang masih Hmm. jalan badainya, tapi kan mungkin di musim depan EPL kalau masih ada MU nggak degradasi, mungkin lebih baik lah dari yang sekarang. Dengan Berarti, catatan berarti, banyak pemain yang eh, dijual ya. harusnya sih dengan oke. kualitas pemain MU Oke. saat ini sih nggak bakal degradasi sih yakin gua Oh iya, Harusnya harusnya ya, harusnya bare yakin minimum ya. ya.
Ya lu ada Bruno, ada Ahmad, ada Garnacho, ada Zikri, ada Onana. Onana enggak sih sekarang tuh Onana. Enggak kurang sekarang terlalu MU ini. tuh 29 poin kan. Kalau mitos-mitos kata orang tuh kalau mau lolos degradasi itu minimal 40 poin. Jadi sebenarnya Masih tinggal nambah setengah ya. 12 poin doang sebenarnya. Masa ya 12 poin kagak dapet kan istilahnya. Nah itu. Bisa. Apalagi kan, Tapi berarti iya apalagi kan gimana MU gimana kan gimana? baru ini kan, baru rekrut Ah, Dorgu, terus ada Heaven, eh, terus baru lepas itu bagus apa? Rashford, baru lepas Tapi gue bingung. kita Tapi gue bingung. Anthony. Kenapa MU tuh belakangan lebih suka beli wonderkid gitu loh daripada beli pemain jadi. Kalau lu perhatiin petang Nah, belinya ya, kayak Will gimana Will? Silakan investasi. coba Iya Coro. investasi sih menurut gue investasi Kenapa sih. jadi gua? Gimana Cor? Kayak Kenapa Pengamatan gue Cor. jadi? dia expect oke awal-awal ya nggak mungkin bisa seperform sekarang lah, tapi mungkin kayak harapannya 4 sampai 5 tahun ke depan lebih matang gitu dengan pemain-pemain baru ini yang darah muda lah. Kalau Menurut gue ya nggak tahu Anjir ini kalau menurut Bung kalau Joro. menurut gue itu karena ini sih, hmm, tanda-tanda klub emang lagi susah duit sih. Ah, anjing banget ke kenapa ngelihatnya ke arah situ? Ngelihatnya positif dong. Loh, tapi serius, serius. lumayan mahal nggak sih? Kayak 20 juta kan? 20 Dorgu 30 juta kalau nggak salah. 30 ya kalau Iya, nggak salah. 23. Umur 30. berapa sih? Enggak Eh, muda, itu umur masih berapa, muda. Will? Lupa lupa gue. Berapa sih Under Cok? Tapi 20 nggak cuma. Ya mahal. pokoknya cukup muda lah ya. Nggak murah loh 30 juta tuh. Kalau menurut. Kalau lu lihatnya karena ini ya, karena lagi nggak ada duit ya, Will. Kalau lu Ya, ngeliatnya. terus FFP juga kan. Samar kan habis belanja banyak kan di era si botak itu. Jadi emang dibatasin aja sekarang gitu. Ya itu emang kalau menurut gue sih emang tanda-tanda klubnya lagi susah duit. Kan Nah, habis layoff banyak tuh MU kan. Terus juga dana ini heeh, dikurangin, dana ini dikurangin. Dana transfer pun betul. pastinya dikurangin dan jadinya nggak bisa lah kita beli pemain bintang gitu. Kita mau beli siapa? Alfonso Davies. Mana bisa gitu. Duitnya dari mana? Sayang banget. Lu harus benar-benar Mending lepas dulu itu. mending dulu dibeli Qatar anjing daripada dibeli si Hmm? Jim itu aja. Iya, itu nggak Lebih ada jelas sih. duitnya. Nggak ada jelas Tapi lah. kan tapi di satu sisi ada transfer menarik, ada Ben Chilwell. Ben Chilwell back sayap kan. Dia baru aja Ah, pindah ke Crystal Palace. Kenapa nggak ambil Ben Chilwell? Kan butuh back sayap kan. Pemain Inggris Gajinya juga. mahal. nah itu kayaknya. Tetap ya, tetap. Tetap alasan gue itu. Kalau menurut gua, kayaknya gue agak setuju dengan Willy sih. Maksudnya mungkin emang yang gue dengar bukan FFP sih, tapi PSR yang sempat kita bahas di beberapa episode Gitu. lalu. Jadi iya, PSR tuh jadi MU tuh nggak boleh rugi gitu di transfer. Dia harus ada untung sekian buat menghindari hukuman PSR itu atau PSR. Itu satu. Kedua, gue ngelihat kenapa pemain muda yang ditanya sama Felix jangka panjang feeling gue. Soalnya Ya kelihatan nih iya. pembelian MU belakangan itu pemain-pemain muda. Contohnya Leny Yoro. Leny Yoro kan masih muda banget tuh Leny Yoro. Makanya kenapa feeling gue sih ini proyek jangka panjang. Jadi Amorim kayak bakal dikasih waktu. Cuma masalahnya pertanyaannya kalau sampai degradasi sih gue nggak ngelihat Amorim Menurut bakal gua targetnya dapat tempat Amorim itu juga bare sih. minimum survive dulu nggak sih MU-nya. Kalau Hmm. udah itu baru bisa ngomongin yang lain gitu. Hmm. Jangka panjang. Hmm. Anjir. Iya. Tapi kalau kalau yang gue tangkap dari lu berdua, stance-nya adalah lu berdua masih percaya ya MU nggak bakal degradasi dan Amorim nggak dipecat berarti ya. Ya dong, Enggak harus lah. kasih waktu. Eh, terakhir Mending buat nutup. mending dulu nggak sih Hah? apa kayak tapi lu sepakat gak kok apa kayak Hmm. Ten Hag dulu dipecat di tengah musim. Mending Maksudnya? lanjutin sampai akhir nggak sih? Ten Hag dulu. Kalau Ten Mending Hag lanjutin lanjutin sampai sampai sekarang aja. akhir, kita nggak bakal lihat sosok Amad Diallo yang kayak sekarang. Itu satu. Amat dulu pas Ten Hag udah dimainin tahu pas Cadangan Karabau tapi apa? cadangan. Dia awal musim Mungkin di kayak jadi situ. starter, dapat Player of the Month, tiba-tiba dicadangin lagi. Iya Itu sih. Hmm. benar-benar kacau banget sih waktu itu. Tapi menurut gua agak tanggung soalnya kalau gue kangen juga sama si botak itu maksud gue kayak mending menurut gue ya better dia sampai akhir musim gitu kalau eh, sama dia degradasi kan maksud gue Amorim nggak Dan sesial sekarang maksud ini gue. kalau si Botak masih dipertahanin, Rashford pasti masih main tuh di sayap kiri.
dengan Oh iya buta juga jalan ya. Iya sehatnya. itu ya. Gak Itu jelas. iya. Sebenarnya yang gue bingung ya, kalau ini sebenarnya ada mismanagement sih feeling gue dari MU sih. Karena kalau memang si Botak itu mau dipecat, ngapain diperpanjang yang pas habis yang di Iya awal anjing musim itu itu? goblok Oh banget itu ya. anjing. Itu goblok banget Itu sih. aneh karena dengan lu perpanjang kontrak terus habis itu di tengah jalan lu cut, berarti kan harus bayar pesangon. Ini Hmm. balik lagi ke masalah yang tadi si Willy bilang, MU katanya nggak ada duit. Tapi gara-gara habis manajemen ini kan bayar pesangon kan nggak murah ya. Itu menurut gue kacau sih itu. Kacau sih. Iya kan? Kemarin mau jual Ya, Rashford aja ke Aston Villa 40 juta doang. Padahal market Loan nggak sih? value dia bisa 60-70 sih ya, harusnya kan. Di nggak ada yang mau Aston dia ngambil. loan dulu Iya. nggak sih? Gak ada yang mau ngambil ya. Tuh Enggak kan. kan? Non. Sedih banget coy. Serius. Rashford 40 juta. Masalahnya gini, Rashford itu, menurut gue secara skill dan bakat, gue rasa semua fans MU pasti setuju sama gue. Rashford secara bakat oke kan, bagus kan dia. Oke, Pemain ya. bagus lah, pemain bintang lah. Tapi dia tuh males-malesan. Tapi ini kan Lex, Ya, lu mainin Rashford di game enak kan? Jago kan? ya gue jadiin pelapis Bagus, aja. Rashford Paksa bagus. jadi bagus. Enggak. Pelapis. Enggak, tapi Bagus, secara iya bakat bagus. bagus. Cuma males-malesannya aja. Di game tuh tinggi Masalahnya coy itu. rating dia. 80-an di Tuh. EFC. Iya, Tapi 80-an maksud oke gue lah, 80-an. buat starting tuh mending ngasih jam terbang ke yang masih bocah ya. Hmm. Dia sayap kiri atau sayap kanan ya? Bisa dua-duanya ya? Gue ngasih Bisa, sayap, bisa. pokoknya gue gantiin Garnacho jadi starter gue sekarang. Rashford ada Hmm. pelapisnya anjing. Nah, iya Padahal mendingan dia yang senior. Hmm. masih muda dan kerja keras daripada yang sok-sokan bintang gaji gede tapi jalan kaki. Nah Tapi kan, iya, lu tapi kalau main EFC, striker lu bukan main lo kan, striker lu. Like, bukan. Goblok banget gue pakai Maino. Gue mending maksud lu, juara. maksud lu, maksud lu Amorim goblok maksud lu? Kalau dalam konteks dunia nyata mungkin eksperimen, Cor. Enggak, soalnya kalau Oh, gue ya, kan kalau oh, game beda sama yang asli, Cor. Kalau di game, oh, gue jual Rasmus, gue beli Gyökeres, oh, atau Buset. oh, beli Enak Gyökeres. bener ya. apa? Enak bener. Iya, iya. Eh, Gyökeres di Sporting, siapa tahu dia mau ke klub kita, Cuk. Kali. Iya, harganya tapi. Terakhir. Gue mau nutup dengan pertanyaan terakhir. Kan tadi di Felix tadi bilang ini kayak pemain ini harus ada yang dibuang kan. Sedangkan kita tahu nih sekarang udah nggak ada Sancho, ya kan? Udah nggak ada Ya, Sancho, nggak ada siapa lagi? Rashford, nggak ada Anthony. Anthony yang baru jadi man of the match. Yang gue juga bingung kenapa dia bisa man of the match itu. Bahkan Ronaldo di debutnya di Real Madrid aja nggak man of the match tau gue. Tapi Anthony Iya, bisa man of the match. Itu Anthony the bisa. real god gitu. Real Tiga good. orang ini udah nggak ada. Siapa lagi yang harus dibuang di MU? Maguire udah Nah, ketuaan gak lu sih, kan Will? Maguire udah Maguire, ketuaan gak sih, Will? gue masih percaya. Beli yang Masih. bingung kan? Ya kalau gue sih Istilahnya jelas. Jelas. tiga itu udah dibuang. Jelas lah. Siapa? Siapa? Oh nana. Oh nana. Anjir, ini Sumpah. udah personal nih. Enggak, gue berharap tuh MU Gimana? gak usah beli kiper baru, simpen aja duit lu. Mending naikin si Altai, Onana jual aja. Bayindir ya. benar-benar ya itu Iya. benar. Sementara kayak gitu dulu. Cuman kalau Onana terus yang main ya bisa apa gitu sebagai fans. Cuma bisa melihat Gua agak lawakan-lawakan. sayangin dulu kita jual McTominay si anjing. Aduh, itu penyelamat Ten Hag anjing, gue bingung banget bisa dijual. McTominay, Cok. Sekarang Sekarang kagak. bagus. Sekarang nggak ada gelandang kayak Mas, dia anjir. Mas Cor, lu ingat Mas, pemain-pemain Hmm. MU yang dilepas bagus-bagus sekarang, Mas. Hmm. Berarti yang bermasalah Tapi kan Malaysia, klubnya. McTominay, Anthony tapi kan anjir. ini Lik. Tapi kan McTominay kan dilepasnya ke Serie A. Yang katanya Iya. Serie A itu liga buangan. Jadi Iya. pemain Ya buangan ke Allah. Serie A pada bagus-bagus katanya. Katanya Kayak loh, ini katanya. aja, kayak Serie A itu kayak MPL Malaysia. EPL tuh kayak MPL Indo. Maksud gua kan kayak gak jauh beda. Tapi Serie A bagus gak Cor Alasan aja. menurut lu Cor? Gue kemarin nonton Milan Inter. Wih, Lumayan seru sih ya. Mungkin kalau Seru. tim-tim gedenya seru tim-tim gedenya. Itu Milan keren sih defense-nya jujur aja. Mungkin sesekali lu berdua boleh nonton sih Serie Berarti A. liganya Tapi saran bagus gue ya. Liganya ya lumayan sih. di Eropa masih 4 besar lah di Eropa. Gue cuma bisa ngomong gitu aja.
Oke. Empat besar Mancing-mancing siapa aja, Cor? banking. Itulah Empat besar siapa aja Inggris, liganya? Inggris ya, Inggris, Spanyol. Italia, Spanyol, sama Jerman kan paling Empatnya sekarang. siapa? Hmm, Ah, Jerman. Jerman, 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 Jerman. Jerman. Oke. Jerman seru kok. Kalau lu mau nonton juga oke lah. Kayak Iya. matchnya Leverkusen, Munchen itu seru tuh. Dortmund juga oke, Dortmund. Nah, udah. Oke Ya lah, udahlah. oke lah. Langsung aja gue tutup ya. Will, tadi kan lu bilang Onana harus dibuang kan? Onana Hmm. siapa yang beli sih emang sebenarnya? Ten Hag Ten ya? Hag lah. Kan Ten anak Hag. buah Ten Hag dia ya? di Ajax. Oh, enggak, gue cuma pengen ini aja, pengen bilang. Masa lu meragukan Ten Hag sih, Will? Ten Hag kan di Ajax kan pelatih. Emangnya lu lebih pintar dari Ten Hag gitu aja sih. Anjing banget. Aduh, Kayak Udah, Felix kayak Felix orang lebih gue kenal. Felix lebih pintar dari Ten Hag tuh. Bisa menjual pemain oh, yang iya. lebih banyak. Oh Kan di iya. game aja. Nggak, setidaknya, Will, setidaknya. Felix nggak bakal pasang Maino jadi striker, setidaknya. Enggak. Itu Maino kayak yang gue bilang tadi, Mas. Jangka panjang. Udah, Sekarang, oke, kita tutup aja. Sampai kenapa jumpa. ditutup? Kenapa dibungkam? Itu bisa. Ingat ya, ini jangka panjang Maino.